Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, di channel Suparman Traveler yang membahas tentang dunia pertanian. Nah, pada kesempatan hari ini, tepatnya hari Selasa ya, masih di bulan suci Ramadan, saya akan melakukan berbagai tiga jenis lah ya, tiga jenis pemetikan, yaitu yang pertama itu adalah pemetikan pare, kedua kacang panjang, ketiga tomat. Juga saya akan memperlihatkan seluruh global tanaman yang saya tanam di sini. Ada timun suri juga. Bisa dilihat di sini masih ada pohon besar, kelapa dan pisang. Belum pernah ditanami palawija. Lihat ini buah kacangnya super panjang. Ini juga lanjaran saya hanya buat biasa ya, bukannya tidak kreatif ataupun tidak dibaguskan. Cuman waktu itu saya menanamnya hanya sebagai iseng, bibitan sekilo. Dan alhamdulillah malah sekarang ketemu harga juga, dimana buahnya sangat lebat. Buahnya saya selipkan juga timun suri yang tidak terlalu diurus. Udah bulan puasa, ini timun suri baru mulai buahnya mau membesar untuk tua. Ini sampai roboh-roboh nih karena semalam hujan lebat, buahnya yang sangat lebat. Lanjaran ajirnya hanya menggunakan bambu kecil jadi roboh. Tidak apa-apa, nanti akan saya perbaiki ya. Jadi ini dia untuk timun-timun surinya tuh sudah mulai matang, empuk yang ini. Tinggal putus dari tangkainya baru saya ambil nantinya ya. Ini yang varietas yang putih ini ya, bukan yang kuning timun surinya ya. Dia harum, sangat manis. Bisa dilihat ini dia. Untuk kacang panjangnya sangat-sangat lebat. Saya hanya melakukan penyepraian untuk pengendalian hamanya insektisida. Kalau untuk pupuknya saya hanya pupuk sekali waktu itu juga dengan dosis dikit ya. Kalau awal-awal dulu sudah banyak yang lihat, saya hanya menggunakan POC buah pisang yang saya buat sendiri. Dan itu sampai roboh-roboh karena buah semua. Akan saya petik semua ya. Nih yang bergeletak-geletakan ini adalah timun suri. Ini cabai-cabai rawit susulan juniornya, karena saya tumpang sari. Ketika nanti palawija sayuran kacang panjang tidak produktif, cabainya kita mendapat lagi kapasitas tanaman cabainya, jadi tambahan lagi ya. Ini teman-teman bisa dilihat. Nah, kemarin juga baru dirempeli ini daun-daun kacang panjangnya agar tidak terlalu rimbun. Sampai geletak-geletak di bawah seperti ini buahnya. Timun suri. Nah itu teman-teman, buah semua itu kacang panjang. Kita akan masuk ke lorongnya. Nah juga kan kacang panjang. Ada timun suri. Ya bisa dilihat ini yang lorong bagian belakangnya. Untuk pepaya saja yang saya hanya tanam, biarkan saja sudah seperti ini pepaya Californianya. Nah ini untuk kacang panjangnya. Yang bagian di depan, buahnya sangat lebat. Kita putar ke sini. Nah itu sampai yang ini roboh sana, roboh sini. Jadi tidak apa-apa ya, buahnya juga tetap bagus. Karena hanya kurang sedap dipandang bila ajir lanjarannya roboh, tidak dibuatkan semaksimal mungkin. Next untuk penanaman selanjutnya saya akan rapihkan. Karena maklum saya di sini merintis, menumpang menanam di kebun milik paman. Yang tanaman sayurannya itu yang saya tanam adalah milik saya, tanaman palawijonya. Jadi saya solo tani, dari mencangkul, membuat bedengan, menanam, memupuk, menyemprot, memanen, semua saya lakukan benar-benar real sendiri. Mudah-mudahan kedepannya nanti saya bisa sukses dalam dunia pertanian ini. Meskipun pemula, kita tidak asal-asalan, tidak hanya memakai ilmu-ilmu yang senior petani dulu yang memakai ilmu lama. Namun sekarang sudah canggih, ada Google, ada YouTube, kita saling berbagi ilmu, bisa saling mengajari ataupun memberitahu hal-hal yang belum pernah kita dapat dari sebelumnya. Baiklah, tidak perlu berlama-lama karena saya akan buatkan durasi setengah jam ya, 30 menit untuk video kesempatan kali ini, yang akan saya campurkan tanaman kacang panjang, dokumentasikan ya, kacang panjang, cabai rawit, pare, serta timun suri, serta tanaman-tanaman yang lainnya. Itu sudah saya siapkan, itu untuk karung kacang panjang, yang dua itu untuk pare. Baiklah, kita masuk ke sini teman-teman. Nah, lihat ini buahnya, kacang panjangnya. Nah, super duper lebat bukan? Ini teman-teman. Nah itu untuk lorong parenya, masih sangat banyak sekali. Saya juga nanti untuk yang merah-merah kuning itu teman-teman, itu saya melakukan pembuatan benih bibit untuk penanaman selanjutnya. Kemarin sudah ada saya ambil ya, itu sudah mendapat sekitar 100 biji. Jadi saya biarkan matang di dalam bungkusnya sampai dia pecah. Nanti kita bersihkan kulit-kulit ari pada bijinya.
Nah, ini juga untuk melakukan pembibitan. Ini pare yang super ini yang varietas Lipa F1 ya. Ini baru mulai retak-retak seperti ini, tandanya dia tinggal kita menunggukan matang, masak, baru dia akan pecah. Sangat bagus untuk varietas jadikan bibitnya nanti. Itu kacang panjang teman-teman. Jadi saya juga harap maklum ya bila ada teman-teman yang melihat kesannya saya bertani ini sepertinya kurang maksimal. Bukan kurang maksimal ya, saya itu hanya solo tani mengandalkan modal seadanya, dan saya benar-benar real mengerjakan semua ini sendirian dari awal. Yang sudah melihat videonya, dari saya membabat rumput, mencangkul buat bedengan dan lain sebagainya. Kedepannya ketika planning saya, target saya untuk cabai rawit saya tanam 10.000 batang, pasti saya akan memakai karyawan, terutama untuk pemetikan pengunduhan seminggu sekali. Nantinya saya akan memakai 15 orang karyawan untuk pemetikan itu. Pokoknya saya yakin dengan semangat saya dan ketekatan yakin saya, suatu saat nanti saya akan menjadi petani muda yang sukses. Amin ya robbal alamin. Lanjut lagi kita ke sebelah sini. Nih, kacang panjangnya, ya, parenya juga sudah merambat ke ajir kacang panjang. Timun suri pun begitu. Jadi tujuan saya menanam timun suri bukanlah untuk dijual memang. Kalau untuk dijual sudah telat ya. Sekarang sudah memasuki hari ke 12 atau 13 bulan puasa. Jadi untuk konsumsi sendiri nantinya. Walaupun nanti setelah lebaran saya tetap akan nanam timun suri karena segar saja ya untuk dimakan konsumsi di kebun, di gubuk ini. Saya juga sudah membuat gubuk yang nanti rencananya saya akan tinggal di kebun ini. Baiklah, kita lanjut lagi sebelah sini. Untuk kelancaran para-paranya juga, karena ini bekas penanaman dulu timun ya, jadi sudah banyak yang roboh. Nanti saat tanam tidak produktif akan saya benahi kembali para-paranya. Itu untuk papaya California sebagai pagar. Kita masuk ke lorong sini dulu. Nah itu, ini kan buahnya masih sangat banyak sekali teman-teman. Ya. Nah seperti ini teman-teman, ini yang saya jadikan bibit. Sangat indah ya buah pare ini sampai matang nih, bijinya yang keluar merah ini tandanya ini untuk jadikan bibit sudah benar-benar full matang. Nah tuh banyak sekali dipecah seperti ini tuh teman-teman. Nah, indah ya, seperti kayak seger dimakan gitu. Padahal itu hanyalah pare yang rasanya pahit namun hasil uangnya manis. Ini sudah terisi air, ini nanti akan dipecahkan teman-teman agar airnya keluar. Nah ini yang tidak kalah besarnya varietas Lipa F1 sudah matang juga nih. Wow, sudah seperti apa ya teman-teman, seperti buah ya, timun suri ataupun pepaya ini matang merah. Nanti saya akan ambil ini, langsung saya bawa pulang. Saya pisahkan bibit unggul yang ini yang sangat besar ini, panjangnya saya ini sekilan 5 jari. Kalau untuk bobotnya ini satu pasti ada 1 kilo ini teman-teman, besar sekali soalnya. Nah dilihat di kamera kelihatan tidak terlalu besar ya, mesin sangat besar dia. Bandingannya bagaimana ya, seperti ini nih. Ini kan yang kecil yang akan saya petik untuk dijual. Ini sudah seperti ini besarnya. Ayo kita ke sana lagi. Cabai juga sudah neter, sudah mulai bermatangan. Rencana besok saya akan melakukan pemetikan cabainya. Nih teman-teman, saya pecahkan ya. Kita lihat merah di dalamnya, ini sangat memanjakan mata tuh. Wih, kayak manis gitu, kayak permen dilihatnya. Tuh teman-teman. Wih, nih. Seperti ini teman-teman bibitnya. Kita taruh sini saja dulu ya, nanti diambil. Baiklah, itu untuk cabenya tuh. Timbun parah-parah ini sudah mulai bermatangan. Ini masih batang kecil ya, belum memekar, belum tinggi karena dia juga terkena bayang dari para-para pare ini. Nanti setelah para-para parenya habis, pasti dia akan bagus. Lanjut kita ke depan sana. Ini cabai junior ini, cabai rawit juga ini. Aduh sebentar, sangkut. Nah, dia karung saya. Nah ini juga untuk bibit. Keluarkan tuh. Oh, merah sekali. Lanjut.
Ini cabai rawitnya teman-teman, super duper. Kita masuk ke bagian lorong sini saja yang agak mudah. Sangat memanjakan mata cabai rawit saya, meskipun bule ya, buahnya lebat. Cabai rawit gunung pohon tinggi-tinggi karena dia terkena bayang atau terlalu rindang oleh tanaman parenya. Wah, sampai roboh-roboh teman-teman. Wow, sejuk sekali dipandang mata ini cabai rawitnya. Ini kan dia terus meninggi, menyusul membalap, ingin mendapatkan pencahayaan sinar matahari cabainya. Kira-kira hari ini dapatlah 30 kilo ya untuk panen parenya ini. Seperti ini teman-teman, cabai rawit saya udah rimbun sana, roboh ke sini karena tidak dibeli ajir. Nah, ini juga roboh nih. Tidak apa-apa, nanti dia akan mengeluarkan tunas-tunas malah. Saya yang selipkan di pinggir pare, kacang panjangnya bisa dilihat buahnya super duper lebat. Satu rumpun ya ini ya, ini rumpun cuma satu batang nih ini. Nah ini dia teman-teman, limun surinya sampai meletek, sudah matang di pohon. Tuh, copot dari tangkainya, ini manis sekali kalau sudah begini guys. Seru ya. Aduh, banyak. Hah? Ini bibit parenya. Kalau untuk kacang panjangnya sudah saya bawa ke situ, ke dekat motor. Untuk parenya dapat sekitar 30 kilo. Hanya diambil yang sudah benar-benar besar ya. Nah, tinggal berarti nanti akan melakukan pemetikan cabai rawit serta tomat. Baiklah teman-teman, sudah selesai. Saya akan hantar dulu ini pare serta kacang panjangnya untuk ke pengepul. Nanti pulang lagi ke kebun melakukan pemetikan tomat serta cabai rawitnya. Ini tonasenya ya, bukan tonase, cuman bobotnya. Parenya sekitar 35 kilo. Kacang panjang sekitar 13 kilo, biasa ya, setiap 2 hari sekali. Nah itu juga perdana timun surinya sudah mulai matang, 1 sampai putus tangkainya. Baiklah, terima kasih. Oke teman-teman, baiklah, ini saya langsung sambungkan ya, dimana video yang tadi pagi saya membuat dokumentasi video durasi setengah jam. Nah, mohon untuk dibantu subscribe, like bila perlu, komen bila yang sama kontennya tentang dunia pertanian. Kita saling-saling berbagi ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita terapkan itu bisa saling menguntungkan dalam dunia pertanian. Tidak terkecuali untuk petani pemula ataupun petani senior yang masih mengandalkan atau mempraktekkan ilmu-ilmu lama. Oke. Di kesempatan tadi pagi saya sudah melakukan pemetikan buah pare, buah kacang panjang, timun suri, dan untuk cabenya saya tadi tidak sempat videokan ya karena saya neter tadi. Mungkin di kesempatan berikutnya saya akan lakukan dokumentasi kembali pemetikan cabai rawit ke 3 varietasnya, yaitu cabai rawit gunung, cabai rawit kaliber hijau, cabai rawit putih yang dipetik merah atau sebut saja dengan cabai setan. Nah ini teman-teman, ini tumpang sari saya tepat di bawah pare ya. Dan ini di sebelah sisi kanannya ini serta kirinya sudah saya tumpang sarikan cabai rawit, ada yang varietas gunung, ada yang varietas putih setan ya. Hasilnya itu sangat efektif. Mungkin saya dulu juga coba-coba ya, karena pada saat saya menanam cabai rawit
itu butuh waktu kisaran 3 bulan atau kurang lebih 90 HST agar saya dapat memanen atau mendapatkan hasil dari apa yang saya tanam, yaitu cabenya. Namun saya berpikir kembali, karena saya pemula, saya akui saya pemula dalam dunia pertanian. Cuman pada dasarnya juga dalam keluarga saudara saya memang sudah rata-rata itu 80% menekuni di bidang pertanian, terutama dalam palawija ya. Nah, jadi saya mempraktekkan tanam dulu cabai rawit dan apa untuk hariannya agar saya nanti bisa untuk membeli bensin, membeli rokok dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Saya mulai menanam sayuran, dimana waktu itu pada video sebelumnya bila ada yang sudah menonton, saya menanam 1 bungkus timun New Metavi F1 dan alhamdulillah itu ketemu harga Rp5.000 per kilo, turun lagi 4.000 sampai habis itu 3.500. Itu saya masih mendapatkan hasil bersihnya Rp800.000 karena 35 HST itu tanaman timun sudah mulai bisa dipanen dan dia habisnya produktifnya sampai 2 bulan. Jadi sampai 3 bulan 2 minggu itu tanaman timun habis. Jadi kita harus tanam ulang kembali. Nah, setelah tanaman timun itu habis, si cabai rawit saya ini mulai mengeluarkan bakal buah pertamanya, teman-teman. Namun belum juga bisa untuk mendapatkan pemasukan untuk hasil harian saya. Kemudian saya putarkan lagi hasil dari penanaman timun saya itu, uang 700.000 itu bersih saya belikan lagi untuk bibit parea. Saya masih ingat waktu itu saya membeli 6 bungkus bibit parea, cap lipa F1 nya itu 4 bungkus, Yunan F1 2 bungkus. Nah, Yunan F1 itu mengalami gagal semai, dimana cuman tumbuh itu 20 batang. Tetap saya tanam duluan dan alhamdulillah itu hasilnya juga sudah mendapatkan sekitar 1 kintal lebih yang dari 20 batang itu. Karena yang sudah tak pernah menanam atau membudidayakan tanaman parea pasti sudah tahu ya, hasil dari 1 pohonnya itu menghasilkan bobot buah berapa kilo pasti. Saya pun yang baru pertama menanam pare, alhamdulillah sangat tergiur dan akan mencoba untuk menanam selanjutnya. Nah, setelah yang 4 bungkus merek cap lipa F1 nya itu panen, ini juga sudah pemetikan ke-12 kali, buahnya daun sudah menguning, cuman buahnya masih bisa dilihat, masih banyak sekali. Nanti saya akan putar-putar lagi. Dengan cara teknik saya itu memperhemat juga, teman-teman. Apa nih? Jadi rentan sekali pada tanaman parea itu dientup oleh lalat buah. Lalat buah itu mengentup bakal buah yang masih kecil-kecil segini. Dia menanamkan telur, menetas hingga menjadi ulat seperti ulat gerayak. Nah, jadi nanti buah bakal parenya menguning, jadi tidak bisa untuk kita jual atau pasarkan. Jadi dengan terbenturnya serta minimnya modal untuk pembelian insektisidanya dalam penyepraian tanaman parea, saya melihat-lihat lagi di YouTube, di Google, serta bertanya-tanya pada yang sudah pernah menanam pare itu dengan cara diberongsongi ya. Diberongsongi itu seperti ini, saya ambilkan contohnya. Nah, ini diberongsongi menggunakan plastik ukuran 1 kilo karena ini besar ya. Untuk merek Yunan F1 serta lipa F1 itu sama-sama bobotnya bisa besar seperti ini, panjang-panjang. Cuman yang membedakan kalau Yunan F1 itu warnanya lebih hijau-hijau tua. Kalau untuk lipa F1 dia putih hijau-hijau muda begitu. Untuk bobotnya sama-sama mantap lah. Untuk kedua varietas ini top, terus dibudidayakan serta dikembangkan dalam pembuatan bibitnya. Nah, untuk pembungkusan seperti ini dari bakal buah masih 1 jentik, teman-teman, itu sekitar 4-5 hari dia sudah besar ya. Mana saya akan ambilkan contohnya sebentar. Ini sebenarnya ini belum terlalu besar ya, teman-teman ya. Nah, ini teman-teman contohnya. Ini ada air tidak apa di bawahnya. Biasanya nanti akan saya tusuk dengan bilah supaya airnya keluar. Nah, seperti ini, jadi dia aman, teman-teman. Bisa kita lihat ya, dia aman, tidak bisa dientup oleh lalat buah lagi, dan sudah pasti hampir 90% bisa kita petik atau kita panen dalam waktu 4-5 hari. Nah, hasilnya dia akan mulus seperti ini, teman-teman. Ini masih kecil ya. Biasanya saya pemetikannya itu dia sudah lumayan besar, terlalu tua tidak, terlalu muda lagi tidak, sudah berbobot. Itu saya rata-rata saya petik sekilo dia isi 5 buah seperti ini.
Lihat, ini yang jenis Lipa F1. Nah, keuntungannya. Dan saya juga sudah mulai membuat bibit. Nah, bandingkan sekali ini besarnya seperti ini. Ini untuk bibit. Ini satunya sudah pasti ini. Udah seperti pepaya ya. Sekitar 1 kilo ini, 1 kilo lebih ini besarnya, beratnya. Ini banyak sekali biji di dalamnya. Jadi ada yang pernah juga berasumsi seperti ini. Bila kita membuat benih bibit sendiri dari tanaman apapun itu, timun, pare dan lain sebagainya, itu hasil buah tidak akan maksimal, tidak akan bagus, lebih baik membeli. Nah, ini versi saya terapkan lagi. Saya sudah buktikan pada tanaman timun yang waktu itu saya membuat sekitar 100 buah untuk bibit. Saya besarkan, tidak saya ambil sampai dia membusuk, banyak di dalam plastik bungkusnya. Saya sudah coba itu 3 batang saya tanam dan buahnya sama seperti saya membeli bibit. Setiap bakal buahnya itu muncul di ketiak daun. Nah, untuk pare saya akan kembali membuat bibit sendiri. Nah, ini teman-teman, bibitnya sudah seperti ini. Nah, tuh yang sudah merah-merah ini sudah benar-benar matang ya. Akan saya perlihatkan kembali. Nah, seperti ini teman-teman. Ini kita buka saja ya agar lebih jelas. Jadi kita tidak ada rekayasa ya dalam dunia pertanian, karena saya juga pemula. Saya masih mengandalkan tanah di kebun, dan sekali lagi ini juga bukan kebun saya, ini adalah kebun milik paman saya, di mana saya menumpang tanaman-tanaman palawija serta saya bersihkan rumput-rumput gulma di sini. Ini hanya ada tanaman kelapa serta pisang. Jadi sudah saya tanam cabai rawit, kacang panjang, pare, terus timun suri dan lain sebagainya, tomat ya. Ini seperti ini teman-teman buahnya teman-teman, biji di dalamnya. Nah, merah seperti ini ya, seperti merah delima. Nah, ini adalah benih yang bagus yang sudah jadi, dimana itu kulit apa? Bentar, kurang jelas. Kulit dari bijinya tersebut sudah berwarna coklat dan keras. Namun jika warna kulit dari bijinya putih seperti ini jangan, ini dibuang, ini kosong dan tidak berisi. Jadi pilihlah yang sudah berwarna coklat dan itu keras. Nanti dicuci bersih, dijemur. Kalau belum untuk ditanamkan kembali, disimpan, masukkan dalam plastik yang rapat, dimasukkan kembali ke Tupperware agar tidak masuk uap ataupun angin ya. Saya sudah mendapat segini untuk saya buat bibit, masih banyak ya. Target saya akan menanam 500 batang 500.000 ya, 1000 batang pare untuk penanaman selanjutnya. Nah, untuk yang hasil di perongsongan seperti ini masih kecil teman-teman. Saya mau ambil agak jauh sih, soalnya banyak sekali ya. Saya angkat sebentar tuh. Cabai rawitnya. Ini yang di bagian belakang ya, belakang. Kalau yang di sebelah situ bisa dilihat itu ada kacang panjang timun surinya. Sebelah sana juga kacang panjang timun suri. Ini di bagian depannya sini ini pare juga. Itu yang plastik yang putih di atas itu masih buah bakal pare yang belum kita panen teman-teman. Nah, jadi kita berbincang-bincangnya di tempat ini saja, di bawah pare ini ya, para-paranya. Jadi sangat tergiur saya untuk harga pare juga stabil ya, Rp5.000. Sekarang karena bulan puasa banyak pedagang-pedagang yang libur seperti nasi serbu ataupun warung-warung warteg itu jadi kurang. Untuk cabai juga sedang turun, dimana cabai rawit tempat saya sekarang 20.000 setiap varietas, dimana biasanya cabai rawit varietas gunung itu paling tinggi 70.000, rawit setan 45.000, sekarang rata semua 20.000. Tapi tidak apa-apa, saya yakin menjelang masuk sekitar seminggu lagi lebaran itu harganya akan melambung tinggi. Amin ya robbal alamin. Dan begini teman-teman, di dalam dunia pertanian ini saya tidak ada sedikit pun niat ataupun cita-cita dalam bertani. Jujur ya, saya lulusan saya STM di jurusan TMO, Teknik Mekanik Otomotif. Saya merantau bekerja, sekalian cerita ini ya, tidak apa-apa ya, dalam dunia pertanian juga masih dalam satu konten pembahasan. Saya bekerja merantau pertama ke Serang, itu bekerja di salah satu pabrik roti itu ya, sebut saja yang better gitu ya, sebagai operator mekanik. Itu hanya setahun saya mencari pengalaman, saya pindah lagi ke Bekasi sampai pernah menjadi waiter di Coffee Beans Resto, itu milik orang Jepang. Itu hanya 1 tahun juga saya resign, saya keluar, saya pindah ke Bogor. Nah, sebenarnya masih banyak pabrik-pabrik yang saya pernah
kerja di sana. Cuman saya hanya mencari sekedar pengalaman batu loncatan, dan paling lama saya pindah di Bogor, yaitu di Wana Herang di pabrik PT Sariwangi sebagai teknik juga mekanik produksi. Itu selama 4 tahun. Saya belum juga diangkat menjadi karyawan tetap, kontrak habis begitu. Ketika itu bangkrut, pindahlah proyek dari Unilever itu ke Citerep, itu membangun lagi pabrik yang disebut Agriwangi. Tidak apa-apa saya sebutkan di sini, bukan iklan atau apa, hanya berbagai pengalaman, tetap konten kita di dalam dunia pertanian. Nah, itu saya memutuskan resign pada tahun 2019. Saya putuskan untuk pulang ke kampung, di mana ingin merintis belajar usaha. Namun semua itu hanyalah planning dan rencana, tetap ada mengalami hambatan serta kendala. Jadi selang 1 tahun saya putar otak lagi, dan saya terjunlah ke dunia pertanian sampai saat ini. Dan alhamdulillah saya ketagihan, dimana dalam dunia pertanian ini sama seperti kita yang menjadi bosnya ataupun kita yang mengatur sendiri. Saya jujur solo tani, mengerjakan semua sendiri di sini di kebun paman saya ini. Dari mencakul, membabat rumput yang tadinya tinggi hampir setengah meter sampai 2 meter, membuat bedengan, memasang mulsa-mulsa bekas, bukan mulsa baru ya yang dipakai untuk pare ini. Saya minta bekas orang menanam melon itu di lahan sawah. Saya bawa, dan juga lahan di sini untuk menuju kebunnya saya menyeberangi sungai sangat terbentur sekali. Jadi motor gerandong saya taruh di seberang sungai, saya menyeberangi sungai. Dan lama-lama saya berpikir saya harus membuat jembatan, dan alhamdulillah selama setengah bulan lebih jembatan saya sudah jadi. Sekarang saya buat sendiri juga, benar real tanpa rekayasa, karena saya tekadkan, niatkan, yakin di dalam hati saya bisa. Alhamdulillah semua yang saya niatkan terwujud dan bisa. Jadi saya sangat bersyukur dalam menanam palawija ini sudah mendapatkan hasil yang untuk tiap harinya ada sajalah 150.000, seperti kemarin dari ketiga tanaman, pare, kacang panjang serta tomat. Untuk cabai rawitnya seminggu sekali, dan alhamdulillah saya terhindar dari kerja harian ataupun kerja upahan ya, yang sudah jadi umum kalau kita hidup di desa ataupun di kampung ya, pasti kita kerja serabutan. Dan alhamdulillah setelah saya menerapkan untuk merintis menanam sayuran palawija ini, hasil harian saya bahkan bisa disisihkan untuk menabung untuk keperluan keluarga. Dan saya juga sudah menikah teman-teman, cuman saya sedikit cerita lagi, anak istri saya masih di rumah mertua saya di Jawa Tengah di Wonogiri. Nah, mudah-mudahan nanti berikanlah saya kemudahan juga agar bisa menjemput anak istri saya di sana, karena di awal tahun ini anak saya pun sudah mulai akan masuk sekolah, yaitu TK, perempuan lagi ya. Jadi saya harus benar-benar memutar otak dan mempunyai penghasilan tetap sendiri. Amin ya robbal alamin. Oke, untuk bibit serta parenya sudah dilihat ya. Jadi saya akan memperlihatkan kembali tanaman cabai rawit serta nanti kacangnya lah. Tadi kan walaupun sedikit sudah, nanti kita lihatkan lagi. Oke. Ya teman-teman, untuk kacang panjangnya, dimana yang ajirnya itu sudah pada roboh-roboh seperti itu, tapi tidak apa-apa ya, karena dia itu kurang sedap dipandang untuk buahnya, tapi tetap aman ya, tidak rusak. Mari kita jalan sebentar. Saya akan taruh di sini ya tripodnya. Aduh, malu mas, serba sendiri ini. Baiklah, saya akan berjalan ke sini. Nah, ini dia. Ini teman-teman, karena neter kacang panjang juga yang ini sudah terlihat tua ya. Sudah tua, jadi tidak bisa lagi dipetik ataupun dijual. Mari kita lihat ke depan untuk melihat buah timun suri. Nah, itu dia para-paranya, para pareanya sampai ke depan sana. Lebar itu ya teman-teman ya, kelihatannya sedikit. Itu untuk kacang panjang bagian depannya. Semua dulu saya kerjakan sendiri ya. Sekarang yang sudah dibantu oleh orang tua saya itu kalau pemetikan cabai rawit, karena tidak mungkin ya saya lakukan sendiri. Untuk pemetikan cabai rawit itu jelimet. Ya teman-teman, wah itu sampai roboh begitu, kurang sedap dipandang. Besok akan saya berikan penyangga, akan saya tegakkan kembali ini dengan saya topang dengan bambu lah. Nah, untuk ini cabai rawit susulannya ya, lihat. Ketika nanti tanaman kacang yang habis, dia akan tinggi dan sudah berbuah, dan hasilnya pasti akan sangat subur. Nah, seperti ini nih, sudah mengeluarkan bakal-bakal bunga nih. Ini usianya baru 1,5 bulan ya, atau
sekitar 50 HST. Itu dia teman-teman, itu buah timun suri udah pabeletakan di bawah itu. Saya yakin itu 2 hari lagi matang seperti yang tadi, putus di tangkainya. Ini kan buah timun suri juga pada menggelandul-gelandul di kacang. Nanti dikiranya kacang kok berbuah timun suri. Nah, itu kekurangan pupuk teman-teman, karena hanya saya tanam, saya biarkan, jadi ada buahnya yang kerdil kecil-kecil. Nah, seperti ini. Kita masuk ke bagian sana yang banyak cabai rawitnya. Singkong-singkong juga ada ya, pepaya California. Jadi benar-benar tanah di sini itu masih sangat super duper subur teman-teman. Karena apa? Karena belum pernah ditanam sayuran ataupun palawija, hanya kelapa, pisang. Nih, ini yang terkena bule teman-teman cabenya, cuman buahnya sangat lebat. Nah, kita masuk ke sini. Bagian pare. Nah, cabai rawitnya sudah mulai bermatangan lagi. Belum dilakukan pemetikan. Nah, ini teman-teman. Saya akan balik kameranya. Tidak usah lah ya. Saya lihatkan saja nih. Ini untuk saya pisahkan sebagai bibit. Ini yang varietas Lipa F1 ini, besar sekali. Sudah retak-retak, kemungkinan 4 hari lagi dia akan matang kuning. Baiklah, kita lanjut karena hari sudah semakin sore. Ini lorongnya teman-teman. Mungkin ada sempat yang tidak percaya ya, mustahil saya semua kerjakan ini sendiri, tapi ya tidak apa-apa. Saya tidak berbohong, jangan dikasih rezeki kalau saya berbohong. Nih, bedengan yang dulu yang tanaman kosong pernah saya selipkan timun. Sini cabai rawitnya sudah menjulang tinggi, ingin mengejar sinar matahari ya, karena dia tertutup oleh dedaunan parenya ini. Jadi dia masih terus ingin meninggikan berbuah, cuman dia kurang lebat ya. Nanti ketika tanaman pare yang sudah habis, tidak produktif, dia akan memayung, pasti mengeluarkan bakal bunga serta bakal buah yang sangat lebat. Amin ya rabbal alamin. Lanjut teman-teman, kita ke depan. Sudah terlalu gelap, ini sudah jam 5 lewat. Ini dia kacang panjangnya, sangat lebat ini teman-teman. Oke, kalau itu saking lebatnya parenya itu teman-teman, para-paranya roboh teman-teman. Aduh, kita lihat lah ya sebentar ya, karena besok saya akan benahi juga. Nah, untuk ini lihat singkong saja teman-teman, lihat pohonnya sampai tinggi-tinggi seperti itu teman-teman. Ini usianya baru 3 bulan singkong. Sampingnya ada pepaya California yang mulai mengeluarkan bunga dan ada bakal buah yang sudah jadi juga. Nah, ini teman-teman lihat buah parenya. Masih sangat banyak ya. Petikan sudah beberapa kali, 20 kalian lah. Tuh, itu kan buah semua yang saya berongsongin dengan plastik di bawah. Karena para-paranya tiangnya patah karena bekas penanaman pare dulu mungkin sudah lapuk ya bambu-bambunya, jadi seperti ini. Lihat, iya. Seperti inilah penampakannya teman-teman. Nah, bagian atasnya tuh saya tinggikan lagi. Nah, tapi buahnya masih sangat banyak ya parenya ini, walaupun dia sudah beberapa kali saya petik. Saya tinggikan lagi ya agar bisa dilihat oleh teman-teman. Nah, ini padahal tumpang sari ada pohon-pohon pisangnya juga teman-teman. Karena memang lahannya sangat subur, tanahnya unsur haranya itu humusnya masih bagus. Ya, tanaman-tanaman sayurannya juga mantap lah. Oke. Udah pindah ke samping sini di lahan khusus cabai rawit campur cabai CMK, ada 200 batang serta tomat yang sudah tidak produktif di sana ya. Untuk lahan kacang panjang, pare serta cabai rawit dan tumpang sari dengan pare tadi itu di sebelah sana. Nah, itu ya, pokoknya ngarah sana itu pare, kacang panjang, timun suri, ada cabai rawit. Untuk berjalan ke dekat gubuk yang lama, ini dia gubuk kecil saya tempat merintis. Ini sudah cabai rawit gunung saya yang saya tanam sudah sekitar 3 bulan yang lalu ya. Sekarang sudah melakukan pemetikan dan alhamdulillah
Dan ini sudah membuat gubuk baru. Ini belum selesai juga, nantinya akan didinding full, dirapihkan, bawahnya akan saya semen karena pasir banyak, tinggal membawa semen dari rumah nanti membeli 1 sak ya. Rencana saya akan menginap tidur di kebun ini untuk agar tidak bolak-balik ya ke kebunnya, mengurangi bahan bakar juga bensin agar tidak membeli bensin. Nah ini dia teman-teman cabenya. Ini yang kuning-kuning ini daun tomat yang sudah tidak produktif teman-teman. Nah seperti inilah ya. Kita akan lihat lagi sedikit. Ini dia teman-teman, kita sambung dokumentasinya. Agar videonya kan dibutuhkan, saya akan membuat 30 menit hari ini khusus campur semua tanamannya, saya dokumentasikan semua. Tadi cabai rawit, sekarang ya tadi pare, kacang panjang, timun suri sudah. Ini cabai rawit yang super duper lebat yang hanya ditanam di bawah pisang. Tanam duluan dulu teman-teman. Lihat sudah beberapa kali pemetikan. Lihat. Ini 1 pohon, cuman dia cabangnya itu jadi 3 ya tuh, bisa dilihat tuh. Di bawah pohon pisang itu ada 3 tunas air yang menjadi cabang batang utama. Nah, keuntungannya menanam cabai rawit begini teman-teman. Ada varietas cabai rawit itu yang sangat suka di lahan yang bersih, yang terang ya, seperti persawahan, kebun. Nah, kalau tempat saya ini saya tanam yang duluan dulu di bawah pohon pisang. Hasilnya sangat memuaskan, dimana buahnya seperti ini sangat lebat ya. Ini mengalami daunnya sedang gugur teman-teman, karena kemarin saat tomatnya itu tidak produktif lagi, jadi hama tripnya itu pindah ke pohon cabai. Nah besok rencana saya akan melakukan penyepraian insektisidanya. Aduh goyang. Nah seperti ini, lebat sekali ya. Ini kalau dipetik sudah menghasilkan sekitar 3 kilo 1 pohonnya. Sekarang aja belum habis dia, karena dipetik varietas cabai ini dipetik warna merah saja. Oke Pak, saya akan balik lagi ke kameranya. Lihat cabai rawitnya sampai membungkuk. Ini padahal kalau kemarin yang saya videokan ini yang saya unggulkan ya, paling tinggi dia kalau ditegakkan nih, terus sampai 2 meter lebih. Tuh sudah seperti pohon pisang, karena saya berdiri saja cuman sepundak saya teman-teman. Dan karena kemarin dia buahnya ini banyak, jadi otomatis dia akan memayung turun karena bobot buahnya bertambah banyak ya. Seperti ini tuh, lihat sudah membulat memayung seperti itu. Ini juga daunnya sudah banyak yang gugur, jadi tinggal buah nih. Namun tunas-tunas daun mudanya sudah bermunculan lagi. Jangan khawatir karena ini bukan virus ya, ini mengalami keguguran terkena trip hama yang pindah dari tanaman tomat. Cuman tidak berbahaya ataupun tidak fatal. Nah seperti inilah. Baiklah teman-teman, mudah-mudahan video saya ini kali ini yang akan berdurasi 30 menit mohon di subscribe, dibantu untuk channel saya bisa terus berkembang dan mendokumentasikan tentang dunia-dunia pertanian. Setiap tanaman yang saya tanamkan akan saya dokumentasikan. Bila banyak kata-kata yang kurang berkenan ataupun tidak pas, lagi-lagi dan saya ulangi, saya tidak merasa lebih pintar ataupun lebih tahu atau mahir dalam dunia pertanian. Saya hanya menerapkan apa yang saya terapkan, saya tanam di kebun ini. Akhir kalam, wabillahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihatkan pemetikan cabai rawit varietas putih ya, yang dipetik merah. Dan saya juga sudah membuat untuk saya sisakan 2 batang untuk pembibitan ya. Langsung saja ya, saya akan balik kamera. Teman-teman, hampir 50% sudah banyak yang matang cabai rawit varietas putihnya. Ini yang benar-benar sudah matang ya, saya ambil, saya kumpulkan dan nantinya akan saya jadikan untuk pembenihan bibit yang kembali akan saya tanam di seluruh bawahan pohon pisang ini. Nah yang itu ya, itu kemarin sudah bibitan 1/2 kilo dari buah. Nanti untuk di sebelah sana yang belum ditanam, sudah ditanam cuman kurang rapat. Ini teman-teman, lihat sekali, ini tidak dipupuk dengan pupuk kimia, tidak menggunakan pupuk kandang. Tapi pertama menanam itu usia 15 HST sampai 30 HST itu saya berikan POC dari unsur buah pisang. Dimana yang sudah pernah melihat itu saya buat sendiri ya POC buah pisangnya. Karena di sini masih banyak sekali pisang, saya manfaatkan.
Jadi buahnya ini untuk varietas cabai-cabai saya ini termasuk cabai varietas putih, kaliber, cabai rawit gunung itu tidak putus buahnya. Setelah buahnya yang bermatangan seperti ini, nah ini habis, yang tua ada, kembali ada bakal bunga, langsung nih bakal bunga seperti ini, langsung keluar lagi bakal buah yang kecil-kecil seperti ini. Jadi dia terus produktif mengeluarkan buah. Sampai di sana-sana ya teman-teman ya. Ini juga nih, lihat sangat indah sekali. Ini belum tinggi, ini baru sekitar semeter kurang ya tingginya. Namun yang untuk di sebelah sana itu tingginya ada yang 2,5 meter sampai 2 meter. Dan buahnya sampai itu yang tadinya bertegak, karena buahnya semakin hari semakin mengisi atau berbobot, dia langsung memayung saking lebatnya teman-teman. Nah, lihat ini. Sampai merunduk-runduk ya. Ini buah semua. Seperti ini tadi yang sudah dipetik, jadi tinggal yang warna putihnya. Ini buahnya super teman-teman, sangat lebat sekali. Ini kalau ini untuk 2 batang ya, biasanya 1 batang, cuman yang tunas airnya ini masih kecil, jadi kurang rimbun, belum terlalu rimbun. Namun calon bakal bunga serta bakal buahnya bisa dilihat. Ini tidak ada rekayasa. Silahkan yang ingin mempraktekkan dari hasil manfaat menggunakan pupuk POC dari buah pisang, itu sangat bagus sekali untuk tanaman cabai rawit. Silahkan dicoba. Semuanya tuh, semua cabainya itu yang rimbun-rimbun itu cabai semua yang di bawah pohon pisang. Sengaja gulma tidak terlalu dibersihkan, tidak disemprot menggunakan pestisida, hanya saya koreti saja. Baiklah, kalau saya akan dokumentasikan, perlihatkan semua, namun tidak cukup waktu ya. Nanti kita akan lihat lagi. Nah, sangat membanyakan mata ini. Ini saya ambil gambarnya dari bawahnya nih, seperti ini. Di ujungnya itu adalah dari paling ujung itu bakal bunga, mundur lagi bakal buah, buah yang muda, buah yang tua, serta buah yang sudah matang. Yang saya tanam yaitu ada 3 jenis varietas, yaitu salah satunya ini cabai rawit varietas disebut yang putih, cuman bukan cabai setan ya, cuman rasanya pedas seperti cabai setan ini. Ini dia pemetikan sudah merah kuning-kuning orange seperti ini, baru bisa kita pasarkan atau kita jual. Ini belum seberapa lebat kalau menurut saya, tapi sangat lebat lah, karena dengan batang yang 1 batang ada 3 cangkah menjadi batang utama. Cuman yang tidak kalah lebat yang di situ ya, yang sudah 2,5 meter. Nah, ini juga saya akan perlihatkan sekilas ya. Ini gubuk rumah panggung saya sudah 80% hampir jadi, yang dibantu paman saya yang membuatnya ini waktu itu. Lebarnya 4x4 dengan terasnya. Itu gubuk yang lama kecil sekali ya. Di sana bisa dilihat ada tanaman pare, serta kacang panjang, cabai rawit gunung. Yang di situ cabai rawit gunung, tomat. Baiklah, tidak perlu berlama-lama, lihatlah ini. Saya akan lakukan pemetikan. Tadi ada yang memesan, saudara juga 2 kilo. Kalau untuk parenya sudah saya petik tadi pagi, mendapat 18 kilo dengan harga Rp5.000. Ini teman-teman, bisa lihat ini buah-buah pucuknya calon bakal bunga yang akan menjadi bakal buah sudah kembali bermunculan. Jadi akan saya petik yang sudah merah-merah seperti ini, agar dia tidak mengganggu proses tumbuhnya bakal keluarnya atau munculnya bakal-bakal bunga baru yang akan menjadi bakal buah nantinya. Subur sekali ya, ini yang hanya ditanam di bawah pohonan pisang, bisa dilihat sendiri. Buahnya sangat lebat. Untuk batang yang masih seperti ini, tuh buah semua. Ini sana yang memang sangat lebat ya, sudah seperti payung. Nah, ini teman-teman juga nih. Nih kan calon-calon bakal buah yang kecilnya, yang bunganya, bakal bunganya, pentilnya sudah kembali bermunculan, dan buah yang tuanya juga sudah banyak. Itu ya, itu pokoknya cabai semua yang hanya ditanam-tanam di bawah pohon pisang. Baiklah, kita lanjut ke yang area sana. Sedang melakukan penyiraman semua ya. Ada pepaya, kacang panjang, terutama pare serta cabai rawit kita ini yang perlu sangat air, karena sudah hampir 13 hari tidak turun hujan, tanah sudah retak-retak. Ini saya sedotkan air, pinjam mesin dengan paman saya.
sangat segar sekali ya, airnya sangat bening. Jadi tanamannya langsung segar nih, cabai-cabai rawitnya. Parenya walaupun daunnya sudah banyak yang kuning, cuman buahnya itu masih sangat banyak. Jadi akan saya pertahankan untuk penyetabilan bakal-bakal buahnya. Itu ya airnya, lihat bening sekali. Sudah saya bendung, saya alirkan ke bedengannya, saya siramkan ke bawah-bawah batangnya dengan ember tadi, ember kecil itu. Seperti ini ya, ini bedengnya lurus. Nanti kita pindah lagi ke jalur-jalur yang sana, karena buah parenya masih sangat banyak sekali. Dan saya belum melakukan pemberongsokan sudah 2 hari, cuman saya beri insektisida. Lihat cabai rawitnya tuh, mantap. Sudah mulai banyak yang bermatangan juga. Nah, bisa dilihat untuk di sebelah sana itu masih banyak sekali pare kita. Jadi sudah sangat butuh air. Baiklah, saya akan lakukan penyiraman terlebih dahulu. Ya teman-teman, panen pare hari ini bobot mendapatkan 60 kilo. Cabai rawitnya, rawit gunung campur cabai setan. Cabai setan yang ini, yang sudah merah-merah, petik merah. Cabai rawit gunung. Inbox saja Japri harganya ya. Stok melimpah. Nah teman-teman, ini saya sambung lagi. Ini waktu sudah maghrib, tadi sudah pulang dari kebun, dimana melakukan pemetikan buah pare, buah kacang panjang, juga timun suri tadi perdana matang. Lalu saya dokumentasikan lagi tanaman cabai rawit, terus tanaman tomat dan lain sebagainya. Dimana video yang berdurasi 1 jam ini ya, 60 menit. Tadinya saya akan buat 30 menit, cuman ini yang 1 jam. Dimana nanti ya harapan saya untuk supaya jam tayangnya cepat terpenuhi. Amin ya robbal alamin. Nah ini teman-teman, barangkali nanti ada teman-teman yang ingin menerapkan membuat benih bibit sendiri yang masih bingung ataupun masih belum tahu, ya saya sedikit berbagi ilmu ya, tidaklah merasa lebih pintar yang jelasnya. Cuman bila masih ragu, nanti pantengin saja channel saya ini, apakah nanti benih dari pembuatan sendiri dari pare ini menghasilkan buah yang maksimal atau tidak. Jadi daripada ragu nanti sebelum membuat benih, lebih baik saksikan video saya nanti pada saat saya penanaman pare kembali dengan menggunakan benih yang saya buat sendiri. Nah, bisa dilihat ini ada, sudah saya hitung kemarin, ini ada 58 benih pare. Dari berapa kemarin ya? 5 buah, cuman dia tidak sebesar ini ya, kecil-kecil ya. Ini tadi yang di kebun tadi sudah ada 1 karung, dimana ada sekitar 30 buah yang besar dan yang sedang. Nah baiklah, langsung saja saya buka. Kalau kita lihat isi dari biji di dalamnya, nah seperti ini ya teman-teman. Walaupun buah pare itu besar, cuman benih bijinya itu tidak banyak seperti benih sayuran yang lainnya, seperti timun ataupun terong dan lain sebagainya. Kalau pare dia cenderung lebih sedikit. Nah tapi kalau kita buat yang banyak, sekitar 200 buah yang super besar, pasti kita akan mendapatkan benih bibit yang banyak pasti nantinya. Nah ini dia teman-teman, bisa dilihat ini sudah merah-merah sekali, sangat memanjakan mata ya, dilihat seperti segar gitu, seperti manis kalau dimakan. Tapi emang rasanya masih manis teman-teman. Kalau saya sudah pernah sih saya jilat, manis ini yang selaput-selaput merahnya ini manis. Nah nanti sebelum kita jadikan seperti ini,
Nah, kalau ini kan sudah kering, sudah saya cuci bersih. Ini cuci bersih lalu dijemur. Nanti diberi puradan ya, sebagai pengendalian hamanya sebelum kita tanam agar dia awet. Nanti kita masukkan ke dalam plastik, simpan di Tupperware agar tidak terkena angin. Nah, selanjutnya juga bibit yang ini nanti teman-teman. Ini caranya bagaimana, langsung saja seperti ini ya. Karena tempatnya belum ada, saya bisa seperti darah ini merah teman-teman. Nah, ini dipilih tuh, ada yang kosong itu jangan diambil teman-teman. Nah, kalau yang bagus itu bibitnya seperti ini teman-teman. Nah, dia itu warnanya sudah coklat ya. Nah, lakukan pengetesan pemencetan dulu teman-teman, dipencet seperti ini. Nah, kalau dia tidak pecah, itu bibitnya bagus untuk dijadikan benih. Langsung saja kita pisahkan, kita ambil cari lagi. Nah, ini kan merah juga terbungkus. Nah, ini juga coklat dan keras. Sudah ada 2. Kita ambil lagi. Nah, bersihkan selaput merahnya ini. Nah, ini juga keras teman-teman. Karena dalam satu buah itu tidak semuanya bibit itu bisa dipakai. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Ini kan putih, beda nih dengan yang ini nih. Nah, itu kan coklat tuh. Langsung saja ya kita buktikan agar tidak ada rekayasa. Nanti jangan ditanam semua, jadi membuang waktu. Nah, ini kosong teman-teman, dia hanya ada kelopak putih di dalamnya, kosong ya. Nah, ini seperti ini tidak bisa dijadikan untuk benih. Selanjutnya, nah ini bisa dilihat kan perbedaannya sangat jauh. Nah, ini kan coklat tua dia. Pisahkan lagi. Jadi ya dikit-sedikit lama-lama jadi bukit teman-teman. Kalau saya sudah punya 200 buah yang saya jadikan bibit, minimal saya nanti kumpulkan 1000 biji ya. Saya target saya akan menanam 1000 batang untuk penanaman berikutnya. Karena saya sangat tergiur, meskipun masih perdana menanam buah pare, itu hasilnya jauh dari menguntungkan. Harganya juga stabil, dia tidak turun seperti tanaman-tanaman sayuran yang lainnya. Dia cenderung stabil, turun juga seperti ini. Dia anteng di harga 4.000, tadinya dari 6.000, 5.000, 4.000. Karena ini juga pengaruh di bulan suci ya, bulan suci Ramadan. Jadi pedagang-pedagang seperti nasi serbu, warteg itu kan banyak yang libur, jadi tidak terlalu banyak mengkonsumsi atau menggunakan sayur-sayuran. Tapi nanti setelah Lebaran itu harga-harga sayuran-sayuran hijau itu pasti akan melambung tinggi lagi, naik. Amin ya robbal alamin. Termasuk cabai rawit juga ya. Cabai rawit juga setiap varietas sekarang di tempat saya itu di Sumatera ini sedang mengalami turun harga juga. Tidak bersabarlah pada petani. Ya dibilang tidak ada harga, kalau yang mempunyai tanaman yang kapasitas lumayan banyak masih lumayan. Untuk harganya per kilonya 20.000 cabai rawit. Seperti saya kemarin ada pemetikan 7 kilo ya, masih lumayan lah untuk seminggu sekali. Untuk 2 hari sekalinya saya ada dari sayuran palawija, pare, kacang panjang serta tomat. 2 hari sekali ya, pemasukan dari ketiga jenis tanaman itu saya mendapatkan upah 150.000 bersihnya. Karena saya tidak mengupah orang untuk bekerja, semuanya saya lakukan sendiri. Paling dibantu oleh kedua orang tua saya untuk pemetikan buah cabenya. Kalau untuk pemetikan buah pare, kacang panjang, tomat itu saya lakukan sendiri. Setiap harinya pagi saya berangkat, paling siang jam 7 pagi, dan saya pulang sampai setengah 6 sore. Saya membawa bekal, membawa minum untuk kebutuhan saya di kebun, agar tidak bolak-balik ya, karena lumayan jauh juga kalau untuk pulang ke rumah, membuang-buang bahan bakar bensin juga. Ini teman-teman, kita sudah semakin banyak dapatnya. Entah ini teman-teman, kalau ada yang sudah memakan kulit pare yang sudah tua, masak ini apa enak ini ya. Kalau saya belum pernah, cuman kalau untuk selaput yang di bagian bijinya ini yang merah ini saya sudah semut seperti kakao ya, seperti coklat ya, manis-manis begitu dia. Nah, teman-teman, ini bijinya super semua. Kalau saya hitung lihat dia besarnya, diameternya hampir sama semua. Beda dengan kemarin, ini karena tercampur dengan
ada yang kecil bibitnya itu, benihnya itu ada yang besar, ada yang sedang. Jadi bijinya juga mengikuti, dia tidak simetris, tidak sama, jadi dia kombinasi ya, ada yang oval. Oke, kita lanjut sampai selesai. Ini dia. Jadi jangan bosan-bosan untuk pantengin channel sederhana saya ini, namun setiap yang saya terapkan itu semua real, tidak ada rekayasa. Bila saya mengalami keberhasilan, saya akan dokumentasikan berhasil. Bila mengalami kegagalan semai ataupun kegagalan dalam penanaman atau kurang maksimal, saya pun akan dokumentasikan. Jadi tidak ada tipu menipu di dalam konten saya ini. Mudah-mudahan bisa berkah, bisa saling mengedukasi serta berbagi ilmu. Oke, itu seperti sudah dapat itu kalau sekitar 20 biji. Ini masih ada tadi yang super seperti ini teman-teman, ada 7 lagi tadi yang belum saya petik karena dia masih hijau ke kuning-kuningan, belum full kuning, belum retak lah istilahnya lah. Kalau dia retak walaupun sudah agak hijau-hijau kuning itu tidak apa-apa, itu sudah bagus untuk dijadikan benih. Nah, alhamdulillah sekali, subhanallah, bagus-bagus sekali ini hasil benihnya ini. Di bagian sininya teman-teman merah ya, merah seperti apa, cat, bukan merah-merah yang lain ini. Nah, yang bagian atasnya kosong, hanya selaput-selaput dagingnya saja teman-teman, tidak ada bijinya. Nah, itulah. Jadi ya kalau kita membeli bibit itu jangan terlalu banyak untuk kita komplain ya kok isinya sedikit ya, karena kalau kita sudah mengetahui atau mencobanya dalam pembuatan bibit ya seperti ini teman-teman, satu buah yang besar saja kita hanya mendapatkan sedikit benih bijinya seperti ini. Jadi wajar kalau perkebunan itu khusus membuat benih sayuran, pare, timun ataupun terong, tomat dan sebagainya, itu melalui beberapa proses dari penanaman, pemanenan sampai pembersihan, pembuatan benih sampai jadi di kemasan yang seperti sudah kita jual kita beli di toko pertanian itu, apapun merek dagangnya itu setelah melalui proses yang sangat panjang. Jadi kita jangan terlalu banyak komplain lah, karena semua itu juga sudah ada usaha masing-masingnya. Nah, baiklah. Tidak terlalu lama-lama, langsung kita hitung saja ini menghasilkan berapa biji dalam satu buah bibit parea jumbonya. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 teman-teman, 27 buah ya. Jadi satu ini dapat 27 buah, anggap saja ini kita dapat 25 biji ya. Jadi kalau saya nanti membuatnya 200 buah, jadi setidaknya itu kalau saya hitung saja 5 biji saja dalam satu buahnya dikali 200 itu sudah banyak ya. Untuk mencari total 3.000 biji itu sudah bisa terpenuhi nantinya tanpa membeli bibit lagi. Dan jangan lupa nanti bila ada yang ingin menerapkan membuat benih sendiri, yang masih ragu akan takut nanti buahnya tidak maksimal, lihat saja nanti saat saya melakukan penanaman benih pare yang saya buat sendiri ini. Nanti akan saya dokumentasikan hasilnya bagaimana agar nanti teman-teman yang ingin mencoba tidak ragu lagi, dan saya yakin saya akan berhasil. Baiklah, akhir kalam, bila ada kata-kata yang kurang pas ataupun belepotan dan lain sebagainya, baik dari pengambilan gambarnya yang kurang maksimal karena alat saya juga hanya menggunakan handphone, belum maksimal,
saya mohon dimaklumi, dan bila ada kata-kata yang kurang pas juga saya mohon maaf. Tidaklah merasa lebih pintar ataupun lebih ahli dalam dunia pertanian, namun saya sekali lagi menerapkan apa yang saya terapkan itu real, tidak ada rekayasa. Baiklah, salam sehat selalu, salam sukses untuk kita semua. Bagi seluruh petani dimanapun berada, akhir kalam, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.